Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, dua pembahasan yang insyaallah akan kita jelaskan sampai menjelang waktu Isya. Pertama tentang insurance, atau kalau di bahasa Indonesia biasanya mereka mengatakan asuransi. Asuransi. Nanti kalau saya bilang asuransi berarti insurance maksudnya. Kedua, kad kredit, atau kalau di sana dikatakan kartu kredit. Mungkin nanti saya mengatakan kartu kredit, mungkin kad kredit. Maknanya sama. Ikhwani wa akhwati fillah, permasalahan insurance yang berasal dari bahasa asing yang berarti keamanan, merasa aman, merasa nyaman, yang dalam bahasa Arab dinamakan dengan takmin, memberi keamanan agar dia aman di jalan dan lalu lintas, maka dia membuat akad hal tersebut agar rumahnya aman dari kebakaran. Dia buat akad tersebut agar jiwanya aman, dia juga membuat akad tersebut. Permasalahannya, kalaulah akad tersebut akad diberikan syariat, tentu ini bagus. Tetapi akad yang ada disepakati oleh para ulama yang bersidang di Mekah Al-Mukarramah, OKI, dan Rabitul Alam Islami, Majma' Al-Fiqh Al-Islami, mereka sepakat mengatakan bahwa akadnya tidak dibenarkan oleh syariat. Bila akadnya tidak dibenarkan syariat, ini bukan permasalahan yang baru. Permasalahan yang ada sejak abad ke-18 Hijriah, 18 Masehi, yang sudah ada pada waktu itu. Bentuknya dinamakan dengan saukarah. Bentuk akad insurans yang dinamakan dengan saukarah, nanti insyaallah kita bahas secara rinci. Maka yang penting bagi seorang muslim, bila akadnya diharamkan, bukan keamanan yang kita dapatkan, tetapi ketidakamanan dan ketidaknyamanan yang kita dapatkan ketika berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keamanan yang didapatkan ketika kita beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan keimanan kita dengan kezaliman, dengan dosa syirik, dosa maksiat kepada Allah. Pada waktu itu kita merasa aman dan nyaman. Bukankah Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman kemudian tidak mencampurkan keimanannya kepada Allah dengan kezaliman, baik kezaliman pada hak Allah Jalla fi'ula dengan berbuat kesyirikan atau berbuat maksiat. Pada saat itu kita akan mendapatkan keamanan dan kenyamanan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti. Dan Allah pun mengatakan wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla fi'ula. Akan tetapi bila rasa aman dan nyaman tersebut dibuat di atas kemaksiatan kepada Allah Jalla fi'ula, sungguh ini bukan keamanan dan bukan kenyamanan, tetapi sebaliknya kesusahan dan kesulitan dan maksiat kepada Allah Jalla fi'ula. Pada abad 18 Masehi, salah seorang ulama dalam mazhab Hanafi ditanya tentang hukum saukarah. Tertulis buku ini di dalam hasyiahnya, Hasyiah Ibnu Abidin namanya. Ulama ini bernama Ibnu Abidin, mufti. Ketika dia ditanya tentang saukarah itu adalah para pedagang muslim yang membeli barang dari negara muslim di waktu itu di daerah kufar, di seberang Syam, Turki bagian ke atas, di Italia. Maka ketika mereka membeli barang, untuk pengiriman barang menggunakan angkutan laut, dan di masa itu angkutan laut angkutan dengan risiko tinggi,
Maka di sana dikatakan oleh Ibnu Abidin ada pembayaran saukaroh. Ketika Anda mengirim, setelah membeli barang yang ingin dikirim ke negara muslim, maka bayar di sana uang. Bayar uang ke salah satu daerah, satu kantor di sana. Kemudian kantor ini memiliki orangnya juga, wakilnya atau cabangnya di negara muslim. Uang dibayar, imbalan apa? Kalau umpamanya kapal dagang ini tenggelam dan barang tidak sampai, maka seluruh barang diganti. Uang ini bayar sedikit, tapi penggantian barang seluruhnya diganti. Andai barang sampai dan diterima dengan baik, maka uang hilang. Dinamakan dengan uang itu disebut dinamakan dengan saukar. Maka Ibn Abidin ketika dia tanya tentang ini, beliau mengatakan hadza la yajuz wa hadza ilzamu ma lam yaltazim. Akad ini tidak boleh, akad ini adalah haram karena dia pihak yang menerima uang tadi, dia melazimkan dirinya, tidak harus dilazimkan dia. Dia hanya menerima uang sedikit, kemudian dia wajib mengganti dalam jumlah yang besar. Yang kecelakaan kapal tersebut tidak karena dia. Kalau dia yang merusak kapal tersebut, ia wajib digantinya. Ini bukan dia yang merusak, yang tidak ada hubungannya. Maka semenjak itu yang di negara barat, mereka membuat saukara tersebut banyak bentuknya, ada yang asuransi atau asuransi kebakaran dan lain-lain. Ya, hukumnya disamakan dengan para ulama. Pada tahun 1981 seperti saya katakan tadi, ketika Majma' al-Fiqh, Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah OKI dan di bawah Rabitatul Alam Islami membuat konferensi, yang pertama-tama mereka bahas adalah tentang insurans. Mereka mengatakan ini adalah hukumnya haram karena mengandung dua akad yang diharamkan, mengandung unsur riba dan mengandung unsur gharar. Satu dari dua penyebab diharamkan ini cukup mengharamkan sebuah akad, apalagi di sini ada dua. Bagaimana bentuknya? Dari mana sisi ribanya? Sisi ribanya dari mana? Orang yang ikut asuransi tadi, dia menyerahkan uang. Bila terkena risiko dipertanggungkan, dia terima uang. Berarti uang dibayar, diterima nanti lagi uang. Uang ditukar dengan uang. Yang ini merupakan adalah bagian penjelmaan dari emas di masa Rasulullah dan perak. Karena emas dan perak Rasulullah adalah sebagai alat tukar atau uang. Itu persyaratannya dalam hadis Rasulullah SAW, mislan bimislin, yadan biyadin. Kalau sejenis seperti ringgit dengan ringgit, Anda bayar preminya ringgit, nanti terjadi risiko dipertanggungkan diterima ringgit, berarti ringgit Anda ditukar dengan ringgit ini. Anda bayar ringgit umpamanya 5.000, ketika risiko dipertanggungkan terjadi mungkin terima 50.000, berarti tukar 5.000 dengan 50.000. Tukar 5.000 dengan 50.000 tidak sama nominalnya dan tidak tunai. Kalau 5.000 dengan 5.000 sama nominalnya, tidak sama dinamakan dengan riba fadl. Rasulullah mensyaratkan mislan bimislin, harus sama. Sekarang tidak sama. Kemudian persyaratan Rasulullah yang kedua adalah yadan biyadin, harus tunai. Artinya serahkan ringgit 5.000, terima ringgit 5.000 juga, mungkin dalam pecahan lain. Umpamanya Anda ingin pecahan berapa? 10 ringgit ada pecahan, 100 ringgit ada. Anda memiliki pecahan 100 ringgit, ingin ditukar pecahan 10 ringgit karena satu kebutuhan umpamanya. Ini tukar menukar namanya. Itu persyaratannya harus sama-sama 5.000 nominalnya dan harus tunai. Tidak boleh Anda terima dahulu yang pecahan yang Anda serahkan dalam pecahan 100, besok atau setelah keluar dari majelis baru Anda terima yang pecahan 10 ringgit, maka ini adalah riba nasi'ah, riba tidak tunai. Karena Rasulullah mensyaratkan ya dan biadin, harus tunai. Sedangkan yang terjadi dalam asuransi atau insurans tadi tidak tunai terimanya. Ini sepakat para ulama kontemporer mengatakan adalah ada riba di sini. Dan kita tahu dosa berbuat riba kepada Allah Jalla fi'ala.
fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Kata Allah, jika kalian tidak berhenti dari berbuat riba, fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih, berarti kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Seorang hamba yang kecil dan kerdil melawan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Sombong sekali Anda, sombong, sangat sombong Anda. Maka seorang muslim tidak mungkin akan berani melakukan hal tersebut. Tapi nanti kita jelaskan bagaimana dengan kenyataan yang kita hadapi. Satu unsur ini, Pak. Unsur yang kedua, di sini ada unsur gharar. Gharar berarti tidak jelas. Sama dengan qimar, sama dengan maisir, sama dengan perjudian. Ketika Anda membayar premi, baik dengan angsuran atau dengan tunai di awal, Anda tidak tahu berapa nanti yang akan Anda dapatkan. Bisa jadi risikonya besar, Anda dapatkan mungkin sampai dari 5.000 bisa dapat 50.000. Bisa jadi kecil, mungkin 5.000 menjadi 25.000. Bisa jadi sangat besar, mungkin bisa sampai 100.000. Berarti 5.000 ini bisa jadi juga Anda bayar preminya kemudian tidak dapat apa-apa karena Anda tidak mengalami risiko yang dipertanggungkan. Berarti Anda rugi. Umpamanya Anda ikut insurans kecelakaan lalu lintas untuk kendaraan, mobil Anda selamat, tidak pernah celaka selama setahun, hilang uang Anda, rugi berarti dari sisi pembayaran preminya. Tetapi untung Anda karena tidak celaka. Ketika Anda tidak celaka harus rugi, hilang uang. Begitulah asuransi, begitulah insuransi. Maka di sini ada unsur ketidakjelasan yang mengandung unsur gharar dan perjudian. Dan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perjudian. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, perjudian, wal ansab wal azlam, kemudian berhala dan undi nasib. Rijs dalam bahasa Arab sesuatu yang najis. Rijs ketika Rasulullah SAW pergi buang air kecil, kemudian dia istinja, minta kepada Ibn Mas'ud untuk mengambilkan batu, dan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu membawa kotoran hewan. Kalau sudah mengeras, kalau di tanah Arab keras dia seperti batu, mirip batu. Ketika dipegang oleh Rasulullah SAW, hadza riks, kata Rasulullah, ini najis. Allah sifati khamar dan maisir sama dengan itu, dan ini hakikat. Bila Allah mengatakan demikian, iya itu dia. Maka jangan pernah mengharapkan kekayaan, kebahagiaan dengan hal tersebut. Allah mengatakan riks. Siapa yang tahu hakikat? Allah Jalla fi'ala menciptakan kita, menciptakan semuanya, pasti dia mengetahui hakikatnya. Riz, kata Allah Subhanahu, fajtanibu la'allakum tuflihun, kata Allah Subhanahu wa taala. Riz, dan hindari agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Berarti tidak mungkin Anda mendapatkan keamanan, kebahagiaan dengan melakukan maisir seperti ini. Yang diinginkan dari perbuatan maisir ini, kata Allah, syaitan yang menginginkan ini. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Yang diinginkan oleh syaitan adalah terjadi di antara kalian al-adawa, permusuhan dan saling benci. Betul. Anda bayar asuransi, insurans, atau ikut hal-hal yang mengandung unsur maisir ini, bila Anda ternyata yang dirugikan, Anda benci kepada dia. Bila sebaliknya dapat uang dipertanggungkan, pihak yang dirugikan akan benci kepada Anda. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala diinginkan oleh syaitan.
wa yasuddukum an dzikrillah, dan juga akan memalingkan kalian dari zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahal antum muntahun, kata Allah, tidakkah kalian mau berhenti, kata Allah. Kapankah kalian mau berhenti lagi? Ingat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika ayat ini turun, hubungan antara mereka dengan khamar seperti hubungan seorang manusia biasa dengan air putih. Khamar biasa di rumah mereka, berkendi-kendi, bertabung-tabung khamar di rumah mereka. Tapi ketika Allah menurunkan ayat ini, Allah mengatakan najis, kata Allah, memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan lazatnya nikmat ibadah kepada Allah Jalla fi'ala, dan tidak mendapatkan kebahagiaan. Apa yang terjadi? Semua khamar di rumah mereka keluarkan, mereka hancurkan semuanya, sampai jalan-jalan kota Madinah dipenuhi, dibanjiri dengan air khamar. Ini dilakukan oleh para sahabat dan Allah ajma'in. Nah, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para tabi'in hendaklah mengetahui dengan baik. Dan dua akad ini ada di dalam insurans tadi. Tetapi mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kita hidup dengan kenyataan, ya, tidak di Malaysia, tidak di Indonesia, tidak di negara manapun, dipaksa Anda untuk mengikuti akad yang kita tahu hukumnya riba dan hukumnya mengandung maisir tadi, judi tadi. Bagaimana posisi kita, ya Ustaz? Kalau sudah dipaksa, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan illa matturirtum ilaihi. Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan illa matturirtum ilaihi, kecuali sesuatu yang kalian dipaksa untuk melakukannya. Tidak bisa kehidupan Anda normal seperti biasanya, tidak bisa mendapat fasilitas ini, fasilitas itu, tidak mendapatkan ID, tidak mendapatkan ini, tidak mendapatkan kartu penduduk umpamanya, kecuali dengan mengikuti akad-akad tadi, atau tidak bisa mendapatkan jasa perjalanan umpamanya. Anda tidak mau bayar insuran, tapi ketika beli tiket pesawat, bisa Anda bilang kepada penjual tiket, saya beli tiketnya saja ya, jangan pakai asuransi. Tidak ada, pasti sudah masuk include di sana asuransi di situ. Loh, kalau gitu saya Muslim yang takut kepada Allah, udah saya jalan kaki saja, nggak perlu naik pesawat. Bisa kalau dari jarak dekat. Tapi kalau nyebrang lautan, saya berenang, tidak mungkin. Ya. Maka kaidah gharar dan kaidah riba, ya, dalam kondisi tertentu ada pengecualian. Dalam kondisi terpaksa, umpamanya seperti yang tadi katakan, setiap warga negara wajib. Kalau di Indonesia sekarang lagi ramai tentang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sampai Dewan Syariah Nasional mengharamkannya, ya, kemudian dibuat BPJS Syariah, ya, karena memang mengandung unsur gharar dan unsur riba. Ribanya adalah denda keterlambatan. Bila terlambat membayar premi akan dikenakan denda. Selama bulan pertama masih diberikan pelayanan, bulan kedua masih diberikan pelayanan, bulan ketiga masih, bulan keempat tidak. Dibayar dulu 3 bulan ini ditambah dengan denda penaltinya. Maka ini jelas riba. Ini hukumnya adalah riba. Tapi bila dipaksa, illa matturirtum ilaihi, kecuali kalian dipaksa melakukannya, maka insya Allah tidak ada dosa bagi Anda. Dosa bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab, para penguasa yang mereka mewajibkan kepada warga negaranya untuk melakukan akad riba ini dan akad gharar ini. Anda terpaksa apa boleh buat? Nah, yang jadi masalah, terpaksa Anda ikut insurans karena tidak mendapatkan pelayanan publik dan segalanya, kecuali ikut-ikut sudah. Terjadi risiko yang dipertanggungkan. Bagaimana? Apakah boleh Anda mengambil klaim asuransinya, uang dari insurans yang diberikan kepada Anda, ganti rugi diberikan kepada seluruhnya? Karena tadi kita katakan uang riba kan. Anda bayar premi baru umpamanya sekitar 5.000 ringgit, terima 50.000, pertambahannya 45,
riba ini. Anda terpaksa melakukan, terpaksa sudah, tetapi sekarang uangnya masuk ke dalam rekening Anda atau menjadi milik Anda. Apakah halal seluruhnya? Maka Allah Ta'ala difatwakan oleh Majma' al-Fiqh al-Islam, Lembaga Islam Internasional, para ulama contemporer, mereka mengatakan yang 5.000 uang Anda halal karena ini uang Anda. Yang 45.000 pertambahannya bukan milik Anda. Bila risiko yang Anda derita bisa Anda atasi dan Allah berikan kemampuan, kekayaan kepada Anda, umpamanya Anda orang yang mampu, bisa untuk berobat, bisa untuk memperbaiki rumah yang kebakar tadi dengan ada dana lagi, maka ini tidak 45.000 tidak halal. Karena Anda orang yang mampu. Lalu diapakan uang ini? Diberikan lagi, dikembalikan kepada pihak penyelenggara asuransi? Tidak. Karena mereka sudah menyerahkan kepada Anda dengan redho. Bila dikembalikan kepada mereka memperbesar riba dan yang haram mereka ambil, maka berikan untuk fasilitas umum atau untuk fuqara'ul masakin, berikan untuk fakir miskin. Andai dia tidak mampu menanggulangi risiko yang dideritanya tadi karena tidak memiliki uang umpamanya untuk berobat dengan angka sekian, tidak mampu dia, maka alhamdulillah ini uang halal untuk fakir miskin, gunakan untuk kepentingan dia yang kebutuhan pokok dia tadi. Ya. Sama juga dengan yang akadnya mengikut tadi. Kalau ini dipaksa dan jelas. Kalau akad yang mengikut, Anda beli tiket pesawat, tiket angkutan darat, angkutan laut, pasti di sana sudah dimasukkan harga insuransinya. Kalau di Indonesia asuransi harja namanya, dibentuk oleh negara untuk berikan ganti rugi. Bila halnya demikian, yang Anda inginkan adalah jasa, itu memang wajib Anda bayar. Tapi ada pertambahan insuransi 0, sekian, tergantung angkutan darat atau lautnya. Semakin besar risikonya, semakin besar jasa asuransi harus dibayar tersebut. Bila akadnya mengikut, tujuan Anda bukanlah klaim ganti ruginya, tetapi adalah jasa yang halal, atau jasa memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat transportation ini, maka dalam kaidah usul fiqh para ulama mengatakan yughtafaru fit tabi'i ma la yughtafaru fil matbu'. Yughtafaru fit tabi'i ma la yughtafaru fil matbu', yaitu sesuatu yang mengikut kepada akad yang halal maka hukumnya boleh. Walaupun di sini ada unsur maisir dan unsur riba, kemudian mengikut pada akad yang halal itu merupakan jasa, maka di sini Anda tidak berdosa untuk membeli hal tersebut. Jangan mengatakan, wah saya nggak mau naik pesawat lagi karena berdosa ada asuransinya. Jangan. Halal. Mana dalilnya dalam syariat Islam yang mengatakan bahwasanya yang mengikut itu walaupun haram tapi mengikut kepada akad yang menjadi boleh? Kalau kita membeli janin dalam perut hewan yang bunting, sapi umpamanya bunting sedang hamil, lalu kita katakan saya mau beli janinnya yang di perutnya itu ya, karena ini sapi unggul umpamanya, saya mau beli janin yang di perutnya. Karena kalau sudah keluar, sudah lahir, harganya tentu berbeda kan. Sekarang tentu harganya murah karena masih janin, risikonya tinggi. Lalu mereka sepakat menjualnya, boleh? Haram hukumnya. Karena Rasulullah SAW naha an bai'il malaqih wal madamin. Rasulullah SAW melarang jual beli janin. Jelas ini? Karena tidak jelas apakah ini bentuknya cacat atau tidak. Karena sama sekali tidak bisa disifati janin tersebut. Oh, dikatakan sekarang kan ada USG yang bisa kamera melihat isi dalam perut wanita hamil. Itu wanita hamil, kalau kamu sapi hamil bisa dilihat, Anda bisa dilihat, tetapi apakah keluarnya seperti itu? Sedangkan Anda inginkan adalah keluar dalam keadaan yang baik. Baik. Kemudian kalau Anda beli induknya, otomatis janinnya ngikut kan? Boleh menjual belikan sapi bunting, sapi hamil boleh? Ijma' para ulama boleh. Karena yang mengandung gharar tadi mengikut kepada akad induknya boleh.
maka dia menjadi boleh. Akad yang lain yang dilarang Rasulullah SAW, Rasulullah SAW naha an bai'is thimari qabla buduwis shalah. Rasulullah SAW melarang menjual buah di pohonnya sebelum ada yang matang dari buah di pohon tersebut, atau di musim belum ada yang matang. Bila belum ada yang matang, tidak boleh jual pohon tersebut, kebun tersebut belum boleh dijual, karena dilarang Rasulullah SAW. Sekarang Anda ingin menjual pohon mangga, belum ada yang matang, masih putih semuanya, satu pun belum ada yang matang dari pohon tersebut. Boleh Anda jual, perkirakan ya ini sekitar 100 pohon, perkiraan nanti hasilnya sekian ton, saya jual dengan harga sekian. Ini hukumnya haram, karena Rasulullah SAW naha an bai'i thimar qabla buduwis shalah, karena ini risikonya tinggi, ghararnya tinggi. Sebelum ada yang matang, biasanya sangat mudah terserang hama. Bila terserang hama, karena belum matang, tentu dibeli dengan harga murah. Dia ingin menghargakan murah, tetapi risikonya tinggi, bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Haram hukumnya, ijma' para ulama. Tetapi kalau Anda beli tanah kebunnya, dan di sana ada 1000 pohon mangga yang baru putik, belum ada yang matang, boleh beli kebun walaupun ini belum matang? Boleh. Kenapa? Sama dengan yang tadi, kaidah mengikut. Sehingga kaidah yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu', ini kaidah yang mu'tamad oleh para ulama kita. Berbeda hukum yang mengikut dengan hukum yang terpisah. Kalau terpisah tapi tidak boleh mengikut kepada yang boleh, maka membeli tiket dan yang selainnya yang di sana ada tertera sudah, yang masuk include, masuk akad insurance, maka ini hukumnya adalah boleh. Cuman kembali lagi kepada bila terjadi risiko dipertanggungkan. Naik Anda pesawat, naik kendaraan, la qaddar Allah, kita tidak menginginkan terjadi kecelakaan. Ternyata terjadi kecelakaan, lalu mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi tadi. Bagaimana? Boleh kita ambil seluruhnya? Boleh diambil seluruhnya? Lihat kondisi kita di waktu itu. Andai kita mampu berobat dengan biaya sendiri, tentu kita akan, siapa yang mau berobat? Ada yang gratis? Ya ini bukan gratis, ini maksiat kepada Allah. Karena ada riba dan gharar. Jangan anggap itu gratis. Bukan kebahagiaan di sana, tapi kehancuran. Dikatakan oleh Allah, bila kalian ingin bahagia, tinggalkan itu, kata Allah, hindari, jauhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terbayang oleh kita hal tersebut. Cuman kita mampu di waktu itu, alhamdulillah, Allah beri rezeki yang halal, berobat dengan yang halal, ini betul berobat. Kalau dengan yang haram tadi, memang jasmani Anda merasa lebih baik, tetapi jiwa Anda, hati Anda akan dihancurkan oleh maksiat kepada Allah Jalla fi'ula tadi. Maka andai pada itu Anda mampu berobat, jangan pakai sama sekali dana tersebut, tetapi diberikan kepada fakir miskin. Anda tidak mampu, gunakanlah dana tersebut untuk menutupi kebutuhan pokok tadi. Ini permasalahan insurans tadi. Jelas masalah insurans? Jelas saya kira. Tinggal 7 menit. Kita coba membahas tentang kad kredit. Allahul musta'an. Kaum muslimin di akhir zaman ini dipaksa baik secara annama tasaddaqa bimarratin. Bila seseorang memberikan pinjaman 2 kali, hadis riwayat kalian Nasai, bila seseorang memberikan pinjaman 2 kali lalu dibayar oleh pemberi, oleh yang menerima pinjaman, kata Rasulullah, sama dia dengan bersedekah 1 kali. Anda memberikan pinjaman kepada saudara, kepada teman, tetangga, sejawat dan lain-lain, umpamanya 1000 ringgit, dibayar dia. Bulan depan susah lagi dia dan butuh pinjaman lagi, Anda berikan lagi 1000 ringgit, pinjamkan lagi 1000 ringgit, dibayar dia lagi 1000 ringgit, tapi dengan syarat tidak ada pertambahan ya.
RM1.000, RM1.000. Kembali uang Anda, tapi kata Rasulullah, sama Anda bersedekah berapa? Berapa? RM1.000 sudah. Seolah RM1.000 sudah Anda sedekahkan, walaupun kembali uang kepada Anda. Ini dikatakan Rasulullah SAW. Hikmahnya kata para ulama. Kenapa Rasulullah mengatakan ini? Hikmahnya, kalau sedekah Anda berikan kepada seseorang, mungkin orang itu butuh sedekah Anda, mungkin tidak. Karena dia mungkin dari mazharnya, dari tampak luarnya, oh ini kayaknya butuh sedekah ini. Anda serahkan sedekah, Anda berikan sedekah. Padahal mungkin dia berkecukupan untuk hari itu. Tetapi orang yang mengajukan pinjaman pasti orang yang butuh, dan membantu orang yang butuh, dan dia punya harga diri, punya meruah, tidak mau minta-minta. Bagi dia lebih baik pinjam qard akadnya, saya kembalikan, dan dia sangat butuh, maka membantu dia dalam pandangan lebih baik daripada Anda bersedekah. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena akadnya adalah akad membantu, menolong, maka bukan akad investasi, bukan mencari kekayaan. Maka diharamkan dalam Islam Anda berikan RM1.000, kemudian Anda syaratkan tambah nanti kalau kembalinya RM100 ya. Orang orang butuh dan sulit, lalu Anda gunakan kesulitannya ini kesempatan mencari kekayaan. Bukan ini tempatnya. Kalau ingin kekayaan, ada akad yang lain yang banyak. Ada akad bay', ada akad salam, ada akad murabahah, ada akad ijarah. Banyak akad ini diajarkan dalam Islam, akad istisna untuk mencari menambah kekayaan Anda dengan cara yang halal. Tapi akad ini yang Anda gunakan tidak. Dan sayangnya ekonomi riba, ekonomi konvensional, semua akadnya cuma satu ini. Semua akadnya, butuh apapun Anda, semua akadnya cuma satu, qard pinjaman. Anda butuh rumah, pinjam, nanti dibayar berlebih. Dan kata dia, bagaimana kami membayar karyawan kami, operasional kami? Bukan bagaimana, jangan gunakan akad ini kalau Anda ingin mendapatkan kelebihan. Gunakan akad jual beli, gunakan akad murabahah dan akad-akad lainnya. Tetapi kata mereka ini yang gampang, ini yang mudah. Memang ini yang mudah. Anda tidak mau kerja, tidak mau risiko. Kan tercatat bahwa si pihak yang meminjam sejumlah itu harus dibayarnya. Kemudian Anda ambil pertambahan dari orang susah tadi. Ini maksiat kepada Allah Jalla fi'ala. Maka Islam tidak mengajarkan akad yang seperti ini. Berarti kartu kredit, kartu pinjaman sampai di sini tidak ada masalah. Tetapi ada persyaratan. Bila Anda menggunakannya akan dikenakan bunga, dikenakan faedah, harus bayar sekian pertambahannya. Belum lagi kalau terlambat dari waktu yang ditentukan untuk pelunasannya akan ditambah lagi utangnya. Maka ini ad'afa mudha'afa, sehingga hutangnya berlipat-lipat. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'khudhu riba ad'afa mudha'afa. Wahai orang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat-lipat, dengan berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala haramkan ini. Sedangkan itu ada. Lalu dia mengatakan, Ustaz, saya insyaAllah tidak akan pernah terlambat membayar hal tersebut, membayar hutang tadi, tidak akan terlambat. Saya yakin tidak terlambat. Anda tidak terlambat, iya. Tapi persyaratan dia yang mengatakan bila terlambat Anda dikenakan denda pertambahan, itu ada atau tidak ketika Anda membuat agar kartu diterbitkan? Pasti ada. Ketika ada, belum lagi akad berjalan, baru itu ditandatangani, Anda setujui. Anda menyetujui apa ini? Menyetujui riba. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Anda setuju? Ya, kalau saja anak Anda seperti ini kepada Anda katakan tak boleh kalian main ini, yang main ini berikan sanksi iqab. Lalu ada anak yang melawan dan yang lain saya setuju.
apa yang akan dilakukan kepada anak-anak ini? Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala terang mengatakan Allah haramkan, Anda mengatakan saya setuju. Menyetujui diharamkan oleh Allah untuk dilanggar. Ini maksiat yang baru kepada Allah Jalla. Walaupun Anda bayar tepat waktu, maka ini persyaratan yang haram. Cuman masalahnya kita butuh kartu kredit. Nanti kalau butuh, sejauh mana kebutuhan Anda akan kartu kredit? Kemudian bisa atau tidak riba itu minta dihilangkan. Mengatakan mana bank bisa dinego, mana bisa negosiasi pendekatan dengan bank itu dihilangkan. Kalau Anda sendiri memang tidak bisa minta kepada bank tolong dihilangkan, sendiri mungkin tidak bisa, yakin saya. Tapi bila semua muslim meminta, bisa atau tidak? Pasti bisa. Mereka itu inginkan keuntungan. Bila semua muslim takut kepada Allah Jalla fi'ala dan minta, pasti bisa. Karena mereka inginkan, mereka jangankan semua muslim, coba buat 1000 muslim datangi salah satu bank, minta tolong saya mau buat kartu kredit tapi saya tidak mau ini, tolong hilangkan klausul ini. Dia kata tak bisa. Tak apa masalah, tak masalah. Besok suruh orang kedua maju, kamu yang minta lagi. Beberapa orang yang lain yang minta lagi, ini hilangkan. Tak bisa, tak masalah. Besok orang ketiga maju lagi, minta tolong hilangkan. Sampai 100 orang, kira-kira bank itu apa? Tutup dia, tak terima lagi, tinggal terima orang datang minta kartu kredit. Pusing dia. Baru 100 orang. Apalagi kalau semua kaum muslimin meminta demikian. Karena ini masalah kita adalah bukan masalah miskin atau tidak mampu, bukan itu masalahnya, adalah maksiat kepada Allah Jalla fi'ula. Tidak mungkin seorang muslim hidup dengan berbuat maksiat dan merasa nyaman dalam hidupnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, mereka lah yang mendapatkan keamanan, kenyamanan di dunia dan di akhirat. Masuk waktu azan. Kita sholat. Itu sudah 5 menit lagi berazan. Itu yang klub itu belum. Warning 5 menit lagi. Bismillah. Nanti bunyi dia tu. Alhamdulillah. Maka seorang muslim yang tunduk, kan muslim artinya tunduk. Tunduk kepada siapa Anda? Tunduk kepada manusia? Bukan muslim namanya. Budak manusia namanya. Muslim tunduk, abd, hamba, hanya hamba Allah, hanya tunduk kepada Allah Jalla fi'ala. Maka mintalah hal ini, karena ini mengandung unsur riba. Ya. Lalu tadi dia mengatakan, lalu dari mana pihak penyelenggara kartu kredit tadi kata dia mendapatkan keuntungan? Mereka sudah dapatkan keuntungan dari fee, fee dari para merchant, para pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit, yang menerima pembayaran dengan kartu kredit, yaitu ketika Anda membayar, mereka minta potongan 2%. Ketika percaya itu setuju, berarti bank ini atau lembaga penerbit ini dapat 2%. Kenapa harus diambil lagi dan ada persyaratan riba lagi dalam angsuran tersebut yang keterlambatannya dibuat, ya? Karena menurut mereka itu cuma kecil, cuma 2% dari pembelian. Yang besar itu pemasukannya dan denda keterlambatannya. Karena dia tahu bahwa manusia yang punya hutang biasanya akan lambat membayarnya. Maka diterapkannya denda untuk mencari kekayaan. Maka ini sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak benarkan ini. Allah haramkan ini. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Maka hendaklah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Allah haramkan, hentikan. Allah larang, tinggalkan. Bukan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, dia malah melawan dan menentangnya dan mengatakan sudah tidak zamannya lagi. Iya,
tidak zamannya lagi untuk berbuat maksiat kepada Allah, iya, tetapi zamannya untuk berbuat ketaatan hanya kepada Allah Jalla fi'ala. Saya kira cukup, sungguh bermanfaat. Nanti insyaallah setelah salat kita lanjutkan dengan soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a bihudah wa ba'du. Sekarang ada insuransi yang syariah, namanya takaful atau nama-nama yang lainnya. Apakah sudah betul murni syariah, sudah dibenarkan syariat atau tidak? Secara prinsip, secara teori, dan secara teori, lembaga fikih Islam internasional di bawah OKI dan Hay'ah Syar'iyyah Al-Muhasabah yang berpusat di Bahrain meletakkan kaedah-kaedah untuk asuransi tersebut bisa dikatakan syariah atau tidak. Akan tetapi praktik yang ada, yang saya lihat, yang saya pelajari dan saya teliti, karena saya juga pensyarah, nama kalau dosen pensyarah nama sini, pensyarah di program Magister Ekonomi Islam di Indonesia. Saya beri tugas mahasiswa-mahasiswa saya untuk meneliti tentang insuran yang syariah tersebut, apakah sudah sama dengan standar internasional tersebut atau tidak. Secara umum tidak ada masalah, cuma ada satu lagi, di mana kelebihan dana atau kekurangan dana, kelebihan dana, umpamanya dana yang dikumpulkan, dana tabarruk yang dikumpulkan dari para peserta insuransi tersebut, di dalam panduan fikih internasional tersebut tidak menjadi milik, tidak diakui oleh lembaga tersebut sebagai miliknya, sebagai keuntungan. Karena bila diakui sebagai keuntungan, sama saja dengan judi, sama saja dengan untung rugi. Ketika dia untung, dia mengatakan kami untung, ketika rugi, klaim ganti rugi lebih banyak, mereka akan menjadi rugi. Akan tetapi agar dia menjadi syariah, karena akadnya adalah tabarruk, maka bila ada kelebihan dana setelah diberikan klaim-klaim ganti rugi, maka ini kelebihan bukan milik mereka, milik para yang berserikat memberikan premi tersebut. Dan sayangnya di sebagian insuransi syariah di Indonesia masih mengklaim ini sebagai milik mereka. Kalaulah mereka meyakini bukan milik mereka, lalu diserahkan kemana? Sebaiknya dari standarisasi internasional tersebut, iklan syariah, diserahkan kembali kepada para mutabarri'nya, atau diberikan untuk kemaslahatan yang sama, atau diberikan untuk kemaslahatan umum. Wallahu ta'ala alam. Fadhal, soal yang pertama, Bobby. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Kita kerja pada perusahaan atau syarikat, kemudian di dalam kontrak kerja dalam perusahaan, medical ditanggung oleh perusahaan. Baik. Tapi perusahaan dia engage insurance yang kita, dan kita tahu dia engage insurance. Baik. Insuransinya konvensional. Baik. Tapi juga kita tidak tahu premi atau kontrak antara company dengan insurance. Baik. Apakah fasilitas medikal itu halal atau haram? Halal, alhamdulillah. Pertanyaannya, fasilitas medikal dalam kontrak kerja otomatis ada. Kembali kita kepada akad yang tadi. Kita akad kontrak kerja, tidak ada akad terpisah untuk melakukan akad insurans dengan perusahaan. Hanya kontrak kerja saja akad yang boleh. Lalu mengikut akad insurans di sana, yang pasti mengikut, karena ini umumnya peraturan atau undang-undangan di setiap negara harus diasuransikan para karyawan atau para pekerjanya. Maka ini akan mengikut. Kalaulah dibayarkan oleh perusahaan, berarti sama sekali bukan kita yang buat akad dengan insurans, tetapi perusahaan. Bila kita mendapatkan risiko dipertanggungkan, bolehkah kita terima? Akadnya bukan riba, bukan gharar, karena bukan kita yang buat. Kita mendapatkan hadiah. Hadiah dalam kita sakit boleh diterima. Walillahil hamd. Jelas. Bagaimana dengan riba dari tabungan harta yang disimpan di bank Islam?
akad awal memang sudah ada hibah yang dibagikan setiap akhir bulan. Di bank Islam atau di bank syariah ada tabungan dinamakan wadiah, yaitu titipan. Hakikat wadiah yang ada di Indonesia yang saya ketahui, yang saya pelajari dan saya teliti, bahwa hakikatnya adalah dana yang kita tabungkan akan digunakan oleh bank. Lalu bank mengganti dana tersebut dengan jenis uang yang lain. Andai umpamanya kita tabung dana dengan mengatakan ini saya catat nomor seri dari uang ini ya, nanti saya tampil lagi, kan saya nitip. Tidak mungkin itu. Karena kalau titipan wadiah dalam Islam, Anda titip motor, titip handphone, nanti diberikan gantinya boleh, nomor seri berbeda boleh? Tidak boleh. Qard nama akadnya. Bila diberikan gantinya, maka akadnya bukan wadiah lagi, berubah menjadi akad qard, yaitu pinjaman. Sebatas ini, bila pinjaman, boleh kita pinjamkan kepada bank syariah? Boleh, tak ada masalah. Tapi bolehkah kita terima hadiah dari pinjaman, dari kita yang pinjamkan uang? Ini dia yang dilarang dalam syariat Islam. Apalagi kalau dikatakan bahwa hibah atau hadiah yang diberikan tersebut dengan tetap setiap bulan diberikan hadiah, maka ini wallahu ta'ala a'lam, sesuatu yang dilarang dalam Islam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Fadhal. Saya memiliki tabung dana pensiun di bank Islamik atau syariah berasal dari tabungan pensiun tempat bekerja yang dahulu. Baik. Kemudian setelah berhenti bekerja, dana tidak bisa dicairkan. Maka saya meneruskan untuk menabung setiap bulannya di situ. Baik. Sekarang dana tersebut sudah menjadi 2 kali lipat dari dana awal. Iya. Kemudian dia ingin menutup dan ingin menghindar dari riba, tapi tidak bisa dan hanya bisa diambil pada usia pensiun. Alhamdulillah. Kita solusi dari Ustaz Jazakumullah. Iya. Tabungan dana pensiun tidak bisa diambil kecuali pada saat dia pensiun dan dia meyakini itu ada riba. Lalu bagaimana caranya? Tidak bisa diambil, bagaimana caranya? Tunggu sampai dia bisa diambil, karena hak anda. Adapun pertambahannya ini diberikan nanti kepada fakir miskin, dan sampai saat itu terjadi bertawakallah kepada Allah, karena anda melakukan akadnya dengan cara terpaksa. Itu mesti dana pensiun harus dibuatkan akadnya. Wallahu ta'ala alam. Fadhal. Mengenai kad kredit Islamik di Malaysia, Ya. apa pandangan Ustaz tentang kad kredit bank-bank Islam di Malaysia yang menggunakan akad atau konsep tawarruk sebagai aset kontrak? Dulu kontraknya baik al-inah. Dulu bil'inah. Sekarang Tawarruk. Bil'inah jelas diharamkan oleh seluruh para ulama, kecuali mazhab Syafi'iyah. Meskipun demikian, mazhab Syafi'iyah dan antara Ibn Subki dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Takmilatul Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau menjelaskan, wa in ittafaqa ala dzalika fala khilafa 'indan annahu la yajuz. Bila disepakati dari rekayasa dari awal melakukan bai'inah, maka tidak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i pun juga. Sampai pun mazhab Syafi'i tidak membolehkan apa yang dilakukan oleh bank syariah dengan cara bai'inah. Adapun dengan cara tawarruk, tawarruk munazzam juga dibuat ini di saya masih ingat waktu ambil PhD, menyelesaikan PhD di sana, sebagian bank syariah di sana membuat dengan akad tawarruk juga untuk untuk akad kartu kredit tadi. Tetapi para ulama sana juga mengharamkannya karena akad jual belinya tidak pernah serah terima barang. Ya, dan akan ada pertambahan dengan cara menjualkan kembali barang tersebut kepada pihak bank. Wallahu ta'ala alam. Untuk lebih rincinya ada di buku saya, di buku Harta Haram Memulat Kontemporer, saya jelaskan ini dengan rinci. Dia minta diulang soalnya kan. Ulang soal terakhir mengenai kad kredit Islam gitu. Ya. Suara tak dengar di belakang. Jawabannya. Bacakan lagi orang. Jadi soal dari ini adalah apa pandangan Ustaz tentang kad kredit bank-bank Islam di Malaysia? Kad kredit bank-bank Islam di Malaysia menggunakan akad konvers tawarruk. Yang dulu sebagai asas kontrak, yang dulu adalah bai'ul inah. Iya, dulu bai'ul inah, sekarang menggunakan akad tawarruk. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya bai'ul inah
Sebagian orang mengatakan bahwa mazhab Syafi'i membolehkannya. Betul mazhab Syafi'i membolehkan, tetapi yang tidak direkayasa. Rekayasa apa artinya? Yang tidak disepakati dari awal akan dilakukan dengan cara bil'inah. Kalau disepakati dari awal mereka akan lakukan dengan cara bil'inah, maka Imam Ibn Subki dalam Takmilatul Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau menjelaskan, wa ini tafaqu ala dzalika fala khilafa 'indana annahu la yajuz. Saya nukilin dalam buku saya. Bila mereka bersepakat melakukan bayul inah sampai pun dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan. Adapun tawarruk yang dibuat dengan tawarruk munazzam, yang tersistematika, yang tawarruk tadi kalau bayinah, saya beli bayinah atau bayinah kan? Tahu bayinah? Saya beli rumah dari beliau, dengan harga tunai, umpamanya 1 juta ringgit. Lalu dia tidak ingin kehilangan rumah, dan ingin dapat uang juga 1 juta tadi. Kata dia, ya Ustaz, setelah ini saya beli lagi dari Ustaz 1.300.000 selama tempo 3 tahun, dengan cara angsuran. Apa yang terjadi ini? Uang saya serahkan 1 juta, nanti dibayar dia berapa? Juta dikali pertambahan 300. Rumah kembali lagi ke tangan dia. Ini namanya membodohi Allah. Dianggap, sehingga para ulama mengatakan orang yang membuat akad inah ini apa namanya? Cemooh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menganggap Allah seperti anak kecil ditipu. Dia mengatakan kalau pinjam 1 juta, bayar 1.300.000 tak boleh. Tapi dibuat dia cara dengan nih 1 juta, kemudian nanti bayar 1.300.000 juga, tapi rumah ini ada jual beli kata dia, tapi rumah kembali kepada dia, tak ada berpindah kepada saya. Maka ini sehingga sebagian para ulama salaf mengatakan, lau annahum atau ala babiha lakana ahwanu alayya. Kalau mereka terus terang berbuat riba, saya pinjam 1 juta, saya pinjam 1.300.000, lebih kecil dosanya daripada menipu Allah dengan cara seperti ini. Yukhadi'una Allah kama yukhadi'una as-sibyan. Mereka menipu Allah seperti menipu anak kecil. Kemudian setelah ini diharamkan mereka buat dengan tawarruk munazzam. Ya, ini juga sudah diharamkan di Arab Saudi oleh para ulama ketika sebagian bank Islam membuat dengan cara tawarruk tersebut, dengan cara menjual ke pihak yang lain, tapi kemudian nanti kembali sama dengan bi'inah mirip. Wallahu ta'ala alam. Fadhal. Cukup. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.